Oke teman-teman, selamat pagi, salam jumpa kembali di channel saya. Tentunya channel yang tetap masih konsisten membahas tentang rawatan, settingan, dan permasalahan yang terjadi pada murai batu. Terima kasih untuk teman-teman, khususnya para subscriber saya yang masih selalu setia menyimak dan mendukung channel ini hingga masih ada dan masih bisa eksis sampai hari ini. Oke teman-teman, siapkan dulu kopi dan rokoknya. Kita jarang-jarang ya ngeplok pagi-pagi, membuat konten pagi-pagi. Di sini saya akan mencoba membahas fase yang mungkin nanti teman-teman akan mengalami ataupun mungkin yang saat ini sudah mengalami, khususnya untuk murai batu yang mempunyai fighter rendah ya. Di sini dimana murai batu tersebut sudah mengalami fase jebol birahi, di mana birahi murai batu tersebut sudah mentok. Di sini teman-teman, murai batu itu kan ada juga ya yang mempunyai karakter pembawaannya giras maupun yang jinak. Karena di sini di fighter tinggi pun ada yang giras, ada juga yang jinak. Di sini kita berbicara yang fighter rendah. Untuk yang fighter rendah yang sudah mengalami istilahnya jebol birahi, di sini akan sulit. Yang mempunyai karakter ginas aja kita sulit ya untuk menurunkan birahi tersebut, apalagi yang karakter jinak. Jadi di sini bedakan ya teman-teman antara murai batu yang koper birahi dan sudah memasuki fase jebol birahi. Di sini di atasnya lagi dari oper birahi. Di sini kita pastinya sebagai pemilik akan mumet, karena saya pun pernah mengalaminya teman-teman. Di sini kita berikan IF salah, kita tidak berikan IF salah, kita berikan pemandian salah, kita berikan penjemuran salah. Maka di sini murai batu tersebut membuat kita sebagai seorang pemilik pastinya akan pusing. Lalu Om, maksud dari fase jebol birahi ini seperti apa Om? Jadi seperti ini teman-teman. Biasanya untuk teman-teman yang mungkin mempunyai murai batu tipikal dingin di sini, yang mempunyai metabolisme tubuh yang lambat, fighternya rendah. Di sini mungkin teman-teman terlalu memporsir pada saat rawatannya tuh pemberian IF yang terlalu banyak. Lalu di sini juga biasanya IF itu juga digenjot, lalu di sini tanpa dibarengi dengan penjemuran. Tetapi teman-teman di sini sering memberikan pemandian, di mana akan memperburuk dari keadaan ataupun kondisi si murai batu tersebut. Di sini teman-teman, biasanya untuk murai-murai batu seperti ini, jika sudah mengalami fase jebol birahi, kita pun akan sulit teman-teman, sulit untuk dengan jangka waktu ataupun dalam jangka waktu yang cepat ya. Di sini kita harus sabar, membutuhkan waktu. Asal kita jangan salah lagi dalam memberikan pola rawatan dan langkah yang kita ambil untuk kedepannya. Biasanya di sini murai-murai batu yang karakter seperti ini adalah murai batu yang mempunyai banyak masalah. Banyak masalah, burung bermasalah lah. Jadi di sini biasanya nanti ciri-cirinya untuk murai batu yang sudah mengalami fase seperti ini, dia hanya bisa konsumsi IF, itu pun jangkrik hanya sekitar 1 ekor, 2 ekor, ataupun 3 ekor. Karena jika kita berikan terlalu banyak, maka murai batu tersebut biasanya akan menimbulkan masalah. Masalah di sini dalam arti murai batu tersebut tidak nampil, belum termasuk masalah-masalah lainnya ya. Seperti murai batu tersebut bisa ada yang cabul juga, ada yang mematuki kakinya, ada juga yang di sini ngelowo, ada yang kalau yang karakternya jinak di sini juga agak sulit ya. Karena yang giras saja setahu saya sulit untuk kita
menurunkan dari birahi si murai batu tersebut. Yang perlu teman-teman ketahui untuk murai batu fighter rendah di sini, dia sudah bermodalkan birahi ya. Jadi di sini kita sebagai pemilik, kalau kita sudah mengetahui murai batu kita fighter rendah, kita harus hati-hati dalam memberikan porsi, jumlah IF, jenis kecocokan IF. Biasanya di sini teman-teman, untuk murai batu yang bisa terkadang murai batu fighter rendah yang bisa mengkonsumsi semua IF. Artinya di sini dia jangkrik diberikan dia bisa banyak. Lalu di sini kroto dia juga doyan bisa diberikan. Tetapi di sini biasanya untuk murai batu yang karakternya fighter rendah tetapi birahinya agak dalam. Tapi untuk birahi-birahi yang dangkal biasanya di sini hanya jangkrik, itu pun tidak banyak. Dan biasanya juga ada ciri-cirinya lagi teman-teman. Biasanya untuk yang enggak karakter yang dangkal-dangkal seperti ini, dia tidak akan doyan kroto. Tidak akan doyan kroto. Itu bisa kita warning ya. Artinya dia murai batu tersebut dangkal. Lalu bagaimana Om kalau sudah mengalami fase jebol birahi seperti ini? Jadi rawatannya di sini teman-teman, dia biasanya seperti yang saya bilang tadi, IF-nya cukup sedikit saja. Artinya di sini porsinya dikit, bisa 1 ekor, 2 ekor, ataupun 3 ekor, dan itu pun paginya saja. Lalu di sini untuk rawatannya bahkan ada juga yang bisa hanya cukup makan pur saja. Jadi di sini kalau nanti mungkin teman-teman ada yang bertanya, tenaganya dari mana Om? Tenaga murai batu yang karakter seperti ini, fighter rendah, itu tenaganya bukan dari IF, tetapi dari penjemuran dan pengumbaran. Ingat ya teman-teman, tenaganya didapat dari penjemuran dan pengumbaran. Jadi tidak semua murai batu itu karakternya mencari ataupun memperoleh tenaganya dari IF. Jadi harus teman-teman ketahui, jika sudah memasuki fase-fase ini, ataupun yang sudah mengalami ataupun yang sedang mengalami, silakan teman-teman nanti hati-hati dalam pemberian porsi IF-nya, jangkriknya. Lalu di sini hati-hati juga jangan terlalu sering memberikan pemandiannya, tetapi di sini teman-teman arahnya adalah pola rawatan penjemuran, dan di sini pengablakan dan pengumbaran. Jadi di sini sampai di sini mungkin cukup ya. Saya rasa jika memang konten ini bermanfaat, silakan teman-teman bisa simak. Jika memang kurang bermanfaat ataupun di sini tidak masuk akal ataupun logika, silakan anggap saja hiburan semata. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga teman-teman sukses apa yang teman-teman kerjakan. Semuanya Tuhan selalu buat teman-teman berhasil. Amin. Oke, salam jumpa kembali. Salam kicau, salam satu hobi, salam murai mania.